Shalom kasih Kristus, kembali kita berjumpa dalam renungan hari ini. Tentunya sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya. Doa dan harapan saya, kita semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar karya Tuhan di kayu salib menyadarkan kita untuk menjadi manusia yang utuh seperti di Taman Eden sebelum berdosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang sangat luar biasa, sehingga kami hari ini kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua agar firman yang disampaikan sungguh membawa iman kami semakin kokoh di dalam Engkau, di mana kami mengerti dan memahami sebagai orang tebusan-Mu, dapat membawa kehidupan kami sergambar dan serupa dengan Engkau. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menjadi utuh, terdapat dalam Yakobus 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Manusia sebelum jatuh dalam dosa masih disebut sebagai manusia utuh, di mana gambar dan rupa Allah dalam diri manusia belum rusak oleh dosa. Manusia, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan berdasarkan pola dasar dari Allah dengan memiliki sifat dan karakter sesuai dengan Allah, yaitu penciptanya. Tuhan menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengannya agar dapat menjalin persekutuan yang intim dengannya. Tetapi manusia dicobai oleh iblis, di mana manusia lebih mendengarkan bujuk rayu iblis sehingga makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sesungguhnya inti keberdosaan manusia bukan hanya karena ia melanggar makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah, tetapi utamanya adalah manusia ingin menjadi seperti Allah. Iblis membujuk manusia bukan hanya untuk melawan terhadap larangan Allah, tetapi iblis juga meracuni pikiran manusia bahwa manusia akan menjadi sama dengan Allah. Ambisi untuk menyamai Allah, sesungguhnya manusia ingin menyingkirkan Allah dalam kehidupannya. Akibat manusia melakukan dosa, maka hukuman Allah ditimpakan kepada manusia, yaitu dikeluarkannya manusia dari Taman Eden. Bahkan Tuhan menghukum manusia dengan bentuk kesakitan dan kesulitan saat perempuan melahirkan, dan tanah menjadi terkutuk sehingga manusia harus bersusah payah mencari rezeki seumur hidupnya. Setelah itu manusia akan kembali menjadi debu. Dampak dari dosa sangat luas sekali bagi kehidupan manusia. Bukan hanya keterpisahan dengan Allah dan hukuman kekal, bahkan menyentuh banyak aspek, mulai harga diri, akal sehat tidak ada, cenderung pada hal-hal negatif, mencintai diri sendiri. Dosa membuat manusia semakin tidak tahu diri, sehingga berdosa pun merasa diri tidak berdosa. Manusia tidak lagi utuh, di mana sifat dan karakter Allah dalam diri manusia hancur. Pemulihan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah terjadi dalam karya penebusan Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya dari kuasa maut, Kristus membaharui seluruh ciptaan dan manusia. Sebagaimana dosa merusak kodrat dan hakikat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, maka hanya gambar Allah, yaitu Kristus, yang dapat memulihkan manusia untuk kembali menjadi ciptaan menurut gambarnya. Untuk melaksanakan karya keselamatannya, Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Ia menyingkapkan dirinya sehingga dapat dikenali oleh manusia. Jadi, melalui kematian Yesus di kayu salib, manusia dipulihkan kembali menjadi manusia yang utuh, di mana gambar dan rupa Allah dalam diri manusia dipulihkan kembali. Jadi manusia di mata Tuhan dijadikan sebagai mahkota ciptaannya. Dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia diciptakan Allah dengan kemuliaan dan kehormatan. Karena itu setiap orang memiliki hakikat dan martabat, sehingga Tuhan menyatakan
memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Hal ini mengindikasikan manusia memiliki tempat kedudukan yang tinggi bagaikan seorang raja. Dikasih Kristus, manusia yang semula diciptakan dalam kemuliaan dan kehormatan di mana gambar dan rupa Allah ada di dalam dirinya, ternyata memilih untuk mendengarkan bujuk rayu iblis dan menyatakan diri sebagai pihak yang menolak Allah. Manusia memberontak kepada Allah sehingga jatuh di dalam dosa. Dalam kondisi tersebut, manusia tidak sebagai ciptaan Tuhan yang utuh dan tidak dapat menyelamatkan diri dengan kekuatan dan kesalehannya. Keberdosaan menjadi bagian dari dasar dan keberadaan manusia. Seluruh upaya terbaiknya tidak dapat mencapai kebenaran dan keselamatan. Manusia membutuhkan penyelamatan dari Allah. Karena itulah karya keselamatan Allah adalah bagian yang sesungguhnya. Melalui karya keselamatan Allah, manusia memperoleh anugerah pengampunan dan pembaharuan hidup. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk menjalani iman dalam Yesus? Yang harus kita sadari dan jalani adalah kita harus memiliki ketekunan saat menghadapi proses. Karena dengan ketekunan kita akan dijadikan sempurna dan utuh. Sebab setiap firman Tuhan yang diperintahkan untuk kita lakukan itu merupakan proses dari Tuhan yang membawa kita kembali dipulihkan menjadi manusia yang utuh seperti rencana semula sewaktu di Taman Eden. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman yang Kau berikan hari ini. Sehingga iman percaya kami semakin dikokohkan dan dikuatkan, di mana kami semakin dibaharui dan didewasakan dalam kerohanian kami, Tuhan. Lewat ini semua, kami dapat memahami dan membawa iman kami untuk tetap bertahan, sehingga kami mengerti apa itu arti proses di dalam Engkau, Tuhan. Karena Engkau hendak menjadikan kami kembali seperti semula yang Kau rencanakan, yaitu manusia yang utuh. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi seperti apa yang Kau rencanakan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Seluruh kehidupan kami, bukan hanya pribadi kami, keluarga kami, juga menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Dan semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.